Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Dosen pengampu Ibu Megawati SEMM. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan Manajemen Keuangan 2. Yang pertama yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang judul materi yang akan saya presentasikan mengenai sumber-sumber pendanaan dan efisiensi pasar modal. Sumber-sumber pendanaan pada perusahaan. Apa sih pengertian dari sumber-sumber pendanaan perusahaan? Sumber-sumber pendanaan perusahaan adalah dari mana perusahaan mendapatkan kas dan setara kas agar dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pendanaan perusahaan, antara lain yaitu yang pertama laba ditahan atau retained earnings. Laba ditahan atau retained earnings digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan adalah yang berbentuk kas dan setara dengan kas. Yang kedua yaitu modal. Modal digunakan sebagai sumber dana perusahaan adalah yang berbentuk kas dan setara dengan kas. Yang ketiga adalah utang. Utang adalah sumber dana perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan jangka waktu pelunasannya, utang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah utang yang dalam jangka waktu pengembaliannya atau pelunasannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu mengenai utang jangka menengah. Utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktu pengembaliannya atau pelunasannya antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktu pengembaliannya atau pelunasannya lebih dari 5 tahun. Yang keempat yaitu mengenai leasing atau sewa guna usaha. Leasing atau sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dengan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut dengan lease dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan dapat memanfaatkan leasing atau sewa guna usaha sebagai sumber dana perusahaan untuk mendapatkan aktiva tetap seperti kendaraan bermotor dan mesin. Yang C. Perlakuan atas sumber dana perusahaan. Perlakuan atas sumber dana perusahaan dapat dilihat pada pasal 4, pasal 17, dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu apabila penerimaan dana perusahaan tersebut memenuhi kriteria pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka atas penerimaan dana perusahaan tersebut merupakan objek pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, mengenai efisiensi pasar modal. Pasar modal, apa sih pengertian dari pasar modal? Pasar modal adalah
Pasar modal adalah pasar untuk berbagai keuangan instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk instrumen ekuitas, utang, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya seperti pemerintah, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Selanjutnya, mengenai fungsi pasar modal. Apa sih fungsi pasar modal? Fungsi pasar modal terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu menyediakan sumber pendanaan dan pembiayaan jangka panjang. Dan yang kedua yaitu menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara. Yang ketiga yaitu memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Dan yang keempat yaitu menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Dan yang terakhir yaitu membina iklim keterbukaan bagi dunia dan memberikan akses kontrol sosial. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu pasar perdana atau primary market. Primary market atau pasar perdana adalah pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya sebelum saham-saham tersebut dicatatkan di bursa. Yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market adalah pasar di mana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas melalui masa penjualan di pasar perdana. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pasar ketiga atau third market adalah tempat perdagangan atau sekuritas lain di luar bursa. Selanjutnya mengenai instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yaitu yang pertama bernama saham. Saham merupakan bukti surat kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Yang kedua, obligasi. Obligasi merupakan sekuritas yang memberikan pendapat dalam jumlah tetap kepada pemiliknya. Dan yang ketiga yaitu instrumen derivatif. Instrumen derivatif merupakan sekuritas yang nilainya merupakan sekuritas dari turunan lain. Selanjutnya mengenai efisiensi pasar. Definisi dari efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas merupakan sekuritas-sekuritas yang kurang dihargai, kurang benar merupakan sekuritas-sekuritas yang harganya menyimpang dan nilai intrinsiknya atau nilai fundamentalnya. Bentuk-bentuk efisiensi pasar. Bentuk-bentuk efisiensi pasar diantaranya yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pasar lemah. Pasar lemah dikatakan lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh dari informasi masa lalu. Yang kedua yaitu mengenai efisiensi pasar setengah kuat. Pasar tersebut dapat dikatakan setengah kuat yaitu jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Dan yang terakhir mengenai efisiensi pasar kuat. Pasar tersebut dikatakan kuat jika harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan sekuritas semua informasi termasuk informasi privat. Sekian hasil presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.